Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Laila Nabiuna Hasni NPM 19110005. Yang kedua, Elvira Uswatun Hasana NPM 19110015. Yang ketiga, Vivin Anis Faristin NPM 19110016. Yang keempat, Inayah Wahyu Kurnia Putri NPM 19110034 akan membahas tentang humanistik menurut Carl Rogers. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang teori kepribadian. Nah, teori kepribadian itu alirannya apa saja sih? Yang pertama yaitu aliran fenomenologis, yang kedua aliran humanistik. Nah, aliran fenomenologis itu apa sih? Aliran fenomenologis adalah realitas setiap orang akan berbeda-beda tergantung dengan pengalamannya, yaitu pengalaman perseptualnya. Lapangan pengalaman tersebut dinamakan dengan fenomena fields. Rogers menerima self dari lapangan fenomena tersebut. Rogers memandang masa lampau akan mempengaruhi masa sekarang, sehingga berdampak pada masa depan. Yang kedua, yaitu aliran humanistik. Aliran humanistik yaitu beranggapan proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekat di bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik dapat mementingkan isi konsep pendidikan guna untuk membentuk manusia yang dicita-citakan. Yang kedua yaitu pengertian teori humanistik. Pengertian teori humanistik yaitu bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal dirinya, bukan kondisi lingkungannya. Menurut teori humanistik, aktualisasi diri merupakan puncak perkembangan individu. Yang ketiga, manusia dalam pandangan Carl Rogers, yaitu 1. Manusia adalah makhluk positif, rasional, dan realistis. Yang kedua, organisasi, harga diri, pengalaman yang memainkan peran penting. Yang ketiga yaitu mazhab humanistik. Mazhab humanistik yaitu pandangan terhadap psikoterapi yang menentukan pengalaman objektif individual kemauan. Teori humanistik menurut Carl Rogers. Metode yang diterapkan Rogers dalam psikoterapi awalnya disebut non-direktif atau terapi yang berpusat pada klien atau client-centered terapi, dan pionir dalam risetnya pada proses terapi. Pendekatan terapi yang berpusat pada klien dari Rogers sebagai metode untuk memahami orang lain tentang masalah-masalah gangguan emosional. 5 sifat orang yang berfungsi sepenuhnya. Yang pertama, keterbukaan pada pengalaman. Yang kedua, kehidupan eksistensial. Yang ketiga, kepercayaan terhadap organisme orang itu sendiri. Yang keempat, perasaan bebas. Yang kelima, kreativitas. Prinsip belajar humanistik Rogers. Yang pertama, manusia mempunyai kemampuan belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. Yang ketiga, belajar menyangkut perubahan di dalam persepsi yang mengenai dirinya sendiri, dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Yang keempat, tugas-tugas belajar mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman dari luar semakin kecil. Konsep psikologi humanistik Carl Rogers. Tingkah laku manusia hanya dapat dipahami dan bagaimana dia memandangi realitas secara subjektif. Bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam teori Carl Rogers, yaitu memanusiakan manusia. Aplikasi teori belajar humanistik dalam pendidikan. 1. Pendidikan humanistik.
Dalam proses pendidikan dibutuhkan rasa hormat yang positif, empatif, dan suasana yang harmonis untuk mencapai perkembangan yang sehat sehingga tercapai aktualisasi diri. Salah satu cara untuk mendeskripsikan pendidikan humanistik adalah dengan melihat yang terjadi di kelas. 2. Pendidik yang humanistik. Psikologi humanistik memberikan perhatian atas guru sebagai fasilitator. Salah satu model pendidikan terbuka mencapai konsep pengajar guru yang fasilitatif mengenai kemampuan para guru untuk menciptakan kondisi yang mendukung, yaitu empati, penghargaan, dan umpan balik positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayah Wahyu Kurnia Putri, NPM 191110034. Saya dari kelompok 7 tentang teori humanistik. Di sini saya akan memaparkan aplikasi dalam pembelajaran dalam teori humanistik. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama pembelajaran dan peran guru di dalam proses humanistik, yaitu sebagai fasilitator. Pembelajaran pada proses humanistik bersifat kepribadian, hati nurani, perubahan hidup agar manusia mampu bersikap atas kemauannya sendiri. Dan dari pemaparan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa teori humanistik lebih menunjuk pada perkembangan kepribadian manusia serta memiliki pandangan agar manusia bertanggung jawab terhadap hidupnya serta mempunyai kebebasan untuk melakukan pengubahan hidup dan perilaku mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.